pelajaran kita untuk pertemuan yang ketiga. Anak-anak sehat semua? Ya, harapan Ibu semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ceria ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan bahasan mengenai pembentukan panitia 9. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan video kita di bawah ini. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, masih dalam pokok bahasan perumusan dasar negara. Adapun yang kita bahas dalam pertemuan ketiga ini, pertama adalah pembentukan panitia kecil, kemudian hasil perumusan panitia kecil, dan pembentukan panitia 9. Ya, pembentukan panitia kecil. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Adapun anggota panitia kecil tersebut, 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. Sutarjo Karto Hadikusumo, 6. A.A. Maramis, 7. Otto Iskandar Dinata, dan yang terakhir Dr. Andus Muhammad Hatta. Inilah anggota daripada panitia kecil. Hasil pertemuan daripada panitia kecil ini adalah gabungan sidang antara anggota BPUPKI dengan panitia 8. Ya, hasilnya itu pertama, penetapan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Kedua, permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar. Berikutnya, meminta kepada pemerintah Jepang untuk segera mengadakan Badan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia Merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun. Baru, pembentukan tentara kebangsaan dan penyusunan keuangan. Inilah hasil ya pertemuan gabungan antara BPUPKI dengan panitia 8 tadi. Ya. Pembentukan panitia 9. Dalam sidang gabungan maka dibentuklah panitia 9. Kenapa dikatakan panitia 9? Karena panitia ini berjumlah 9 orang. Kedua, tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan panitia 9 ini terdapat dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Sukiman Wirjo Sunjoyo disebut Gentleman Agreement. Inilah Mukadimah yang disampaikan panitia 9. Coba kita perhatikan anggota panitia 9. Ini ada gambar di samping, coba kita lihat. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Kedua, Muhammad Hatta. Ketiga, itu ada gambar
Muhammad Yamin. Keempat, A.A. Maramis. Kelima, Mr. Ahmad Subarjo, ini dari golongan kebangsaan. Keenam, Kiai Haji Wahid Hasim. Ketujuh, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kedelapan, Haji Agus Salim. Dan 9, Raden Abikusno Cokro Suyoso. Ini golongan Islam. Inilah anggota daripada panitia 9. Setelah kita menyaksikan dan mendengar penjelasan dari Ibu tadi, sekarang giliran kita mengerjakan tugas ya, untuk supaya kamu lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, jawablah pertanyaan ini, tugas ini di buku tugasnya. Ya, 1. Coba siapa saja anggota dari BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara. Tadi pada pertemuan kedua sudah Ibu jelaskan. Ya. Nah, sekarang coba siapa saja anggota yang BPUPKI yang merumuskan dasar negara tersebut. Baru yang kedua, apa peran dari anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara?